kembali lagi bersama saya di channel Mikael Rodrigo Barus. Di sini saya akan mereview 3 tokoh usaha wirausahaan yang sukses. Oke, di sini saya akan membahas 3 sosok wirausahawan sukses. Yang pertama adalah Bob Sadino. Bob Sadino lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Sejatinya pengusaha muslim ini lahir dari keluarga yang terbilang cukup bahkan berlebihan. Betapa tidak, Bob yang hanya tamatan SMA mulai merantau ke Belanda tepatnya pada usia 19 tahun. Kala itu ia ditinggal sang ayah meninggal dunia berbekal warisan. Bob akhirnya menetap di negeri kincir angin dan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan bernama Jakarta Lead di kota Amsterdam. Kisah sukses Bob Sadino dalam merintis usaha pun akhirnya dimulai. Dengan bermodalkan 2 mobil mewah yang ia bawa dari Belanda, Bob akhirnya menjual kendaraan tersebut agar dapat dibelikan sebidang tanah di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Keluar dari pekerjaan membuat dirinya harus memutar otak bagaimana agar dapat terus bertahan hidup. Setelah itu tercetuslah ide untuk menyewakan 1 mobil tersisa dan ia sendiri menjadi sopirnya. Uang yang dihasilkan dari penyewaan tersebut sebenarnya sudah cukup untuk membiayai hidupnya dan juga istrinya. Namun sebuah masalah besar pun akhirnya tiba. Pada suatu ketika Bob Sadino mengalami kecelakaan parah sehingga satu-satunya mobil sebagai mata pencarian pun rusak parah. Tak memiliki uang memperbaikinya, Bob harus memutar otak kembali bagaimana cara untuk dapat uang. Kemudian dia belajar dari filosofi ayam. Di tengah rasa depresi yang melanda, Bob Sadino akhirnya mendapatkan pencerahan. Kisah suksesnya membangun usaha berawal dari sebuah masukan dari seorang temannya yang bernama Sri Mulyono Harlembang. Pada waktu itu ia menyarankan Bob untuk mencoba memelihara ayam. Pada awalnya, ayam digunakan agar dapat melupakan semua kesulitan atau depresi yang dialaminya. Namun lama-kelamaan, Bob melihat jika ayam berpotensi dapat memberikannya penghasilan yang banyak. Kemudian dari itu, didasarkan dengan pengalaman terjun langsung ke lapangan, Bob Sadino bisa mengembangkan bisnisnya menjadi semakin besar. Bahkan ia berhasil membuat sebuah supermarket yang kemudian dikenal dengan nama Camp Chicks. Kemudian dikenal dengan nama Camp Chicks. Menurutnya tidak perlu kebanyakan teori, sebab jika ingin maju, Anda harus terjun langsung ke lapangan. Melihatnya bagusnya perkembangan telur miliknya, Bob melemparkan ekspansi usaha ke sektor daging karena memang sudah terkenal. Ia tak dapat kesulitan ketika memasarkan produk keduanya tersebut. Terlebih lagi target pasarannya merupakan warga asing yang tinggal di sekitaran rumahnya. Kalimat motivasi yang bisa diambil dari toko tersebut adalah kunci sebenarnya untuk sukses adalah gagal. Semakin banyak Anda merasakan kegagalan, semakin besar juga kesempatan untuk membuat kisah sukses sendiri. Karena dari kegagalan Anda dapat belajar dan bisa membuat usaha Anda menjadi lebih besar lagi. Kemudian tokoh yang kedua adalah Eka Tejipta Wijaya. Nama lengkap Eka Tejipta Wijaya atau Oi Ek Tejong. Lahir di Cina 3 Oktober 1923. Punya istri yang bernama Trini Dewi Lasuki Meliepiri. Eka Tejipta Wijaya hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga sekolah dasar. Ia tidak melanjutkan pendidikannya lagi karena masalah ekonomi. Salah hutang oleh rentenir masih menjadi beban bagi keluarganya. Ia mulai berjualan di kota Makassar dengan sepedanya. Berjualan dari pintu satu ke pintu yang lain, ia menawarkan permen, biskuit, dan barang lainnya di toko milik ayahnya. Menginjak usia 15 tahun, ia menjadi pemasok kembang gula dan biskuit dengan sepedanya yang melewati hutan-hutan karena jalanan tidak sebagus saat ini. Hasil yang ia dapat hanya sebesar Rp20. Saat semua berjalan lancar,
ia mampu membeli becak agar barang muatannya semakin banyak. Sayangnya, ia tak lama Jepang datang Makassar sehingga usahanya hancur total dan ia menganggur. Saat ia mencari harapan, ia berkeliling kota Makassar dan sampai di Pautere, sebuah tempat di pinggir Makassar, pangkalan kapal untuk ke Jawa. Ia melihat banyak barang-barang dan bahan pokok yang diangkut serta banyak tentara Jepang yang menjaga. Akhirnya ia memiliki ide untuk berjualan makanan dan minuman untuk para tentara di kawasan itu. Sejak saat itu, ia mulai berjualan bahan-bahan pokok seperti terigu, bahkan semen. Ia juga mulai berlayar ke Selayar atau Sulawesi Selatan untuk mencari bahan-bahan yang dijual. Eka Tipja Wijaya kemudian membeli perkebunan kelapa sawit di Riau dan mendirikan perusahaan Sinar Mas. Dari sinilah usahanya terus berkembang. Ia memperluas usahanya ke sektor perbankan, kertas, hingga properti melalui bendera Sinar Mas Group. Kini grup Sinar Mas dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan usaha yang menggurita di sebagai sektor. Setelah datangnya Jepang mengekspansi kekuatannya di Indonesia, Eka Tejipta menganggur total. Tak ada barang yang diimpor maupun ekspor yang dijualnya. Total keuntungan Rp2.000 yang ia tabungkan dengan susah payah selama berapa tahun, pada akhirnya habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Di sana ia melihat ratusan tentara Jepang sedang mengawasi rada tawuran pasukan Belanda, tapi bukan tentara Jepang dan Belanda itu yang menarik perhatian Eka, melainkan tumpukan terigu, sagu, gula yang masih banyak dalam keadaan baik. Eka Tejipta juga sempat menjalani usaha sebagai kontraktor kuburan orang-orang kaya dengan bayaran 3.500 per kuburan. Setelah ia menolak menjual semen miliknya pada kontraktor, seperti nasib baik tidak kunjung berpihak. Ketika usahanya mulai menunjukkan hasil, harga gula jatuh dan kembali ia merugi hingga modal pun ikut habis, bahkan berhutang, hingga terpaksa Eka harus menjual mobil Jeep, 2 sedan serta menjual perhiasan keluarga, termasuk cincin pernikahan untuk menutup utang dagang. Di tahun 1950 lagi-lagi usaha Eka Tejipta harus terhenti karena dirampas saat peristiwa Permesta di usianya 37. Di usianya yang 37 tahun, Eka pindah ke Surabaya. Beliau mencoba bisnis kebun kopi dan kebun karet di daerah Jember. Eka mendirikan CV Sinar Mas dan mulai berbisnis membuat bubur kertas dari bahan sisa pengolahan karet. Seiring perkembangan bisnisnya, Eka mendapatkan PT Tejiwi Kimia pada tahun 1976. Perusahaan ini bergerak di bidang kimia. Di tahun 1980, Eka mampu membeli 10.000 hektar kebun kelapa sawit di Riau. Tahun 1982, Eka membeli Bank Internasional Indonesia atau disebut dengan BBI dan memulai berbisnis properti dengan nama Sinarmas Group. Eka Tejipta tumbuh di lingkungan orang tak mampu dan harus mengalami manis pahit perjuangan hidup di negeri orang. Peluang kegelapan tidak membuat beliau patah semangat. Justru kegagalan seperti mengasah kegigihan mental Eka Tejipta untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Selain itu, rupanya keberhasilan tidak lantas membuat Eka senang berfoya-foya, melainkan malah berusaha untuk hidup hemat. Eka berprinsip untuk memiliki nilai hidup juang bertanggung jawab, baik pada keluarga, pekerjaan, dan lingkungan. Kalimat motivasi yang bisa diambil dari tokoh adalah apapun kesulitan yang dihadapi, asalkan memiliki keinginan untuk melawan, pasti semua kesulitan dapat diatasi. Keberhasilan bukan satu hasil instan, tetapi merupakan sebuah proses kegigihan mental dan kedewasaan sikap. Tokoh ketiga adalah Khairul Tanjung. Khairul Tanjung sering disebut dengan anak singkong. Khairul Tanjung, anak dari pasangan Halimah dan Abdul Ghaffar Tanjung yang saat ini berprofesi sebagai seorang wartawan masa Orde Lama yang menerbitkan surat kabar Beroplah Minum. Dilahirkan pada tanggal 16 Juni 1962 di Sibolga dari kondisi kalangan menengah ke bawah.
Ia bersama orang tua dan keenam saudaranya terpaksa menjual rumah mereka dan pindah ke kamar losmen yang sempit. Jenjang pendidikan ia tempuh sampai tamat, mulai dari SD dan SMP Van Lith, Jakarta pada 1975, SMA Negeri 1 Boedi Utomo pada 1981 dan berhasil lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1987. Tidak sampai di situ, ia pun berhasil mengambil gelar MBA-nya dari Eksekutif Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau IPPM pada 1993. Demi membiayai kebutuhan kuliahnya, ia pun berdagang buku-buku kuliah, fotokopi, hingga jasa pembuatan kaos. Ia juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Jakarta Pusat, walaupun pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Dalam kondisinya yang kurang menguntungkan, ia tetap gigih dalam bekerja dan menyelesaikan bangku kuliahnya. Bahkan ia mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 1984 sampai 1985. Kegagalannya dalam membangun bisnis tidak membuatnya patah semangat. Ia mencoba membuka usaha kontraktor walaupun ia tetap mengalami kebangkrutan, hingga membuatnya harus bekerja di perusahaan baja dan sempat pindah ke perusahaan rotan. Setelah lulus kuliah, Khairul Tanjung bersama dengan 3 rekannya memulai sebuah bisnis pembuatan sepatu anak-anak ekspor yang diberi nama PT Pariarti Sindutama. Sosoknya yang mau berkawan dengan siapapun, bahkan dengan petugas pengantar surat, membuat perkembangan usahanya semakin lancar. Relasi dibangun dengan berbagai perusahaan, baik yang sudah ternama bahkan yang terkenal sekalipun. Ia mengarahkan bisnisnya ke konglomerasi atau perusahaan yang punya beragam bisnis dan memungkinkan tidak ada kaitan antara satu sama lain, dengan mereposisikan dirinya kepada 3 bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Saat ini Khairul Tanjung memiliki sejumlah perusahaan di bidang keuangan, di antaranya Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multifinance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Ia juga memegang perusahaan Mega Corp, Tons Corp, dan Citi Global Records yang meliputi layanan finansial, media retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. CT Corp juga memiliki Bandung Supermall yang kini berubah menjadi Trans Studio Mall yang diluncurkan sebagai Central Business District pada 1999 dengan luas 3 hektar dan menghabiskan dana 99 miliar. Dalam usaha mengembangkan sayapnya di dunia penyiaran dan multimedia, ia memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Sedangkan dalam bidang bisnis dan investasi, perusahaannya membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia sebesar 40% melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pada tanggal 12 Maret 2010 di Prancis. Khairul Tanjung berdedikasi untuk menjadi panutan para generasi muda hingga dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu kewirausahaan Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 18 April 2015. Kisah hidupnya yang inspiratif dan memotivasi akhirnya dibukukan yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas dan disusun oleh wartawan Kompas, Tejahja Gunawan Andi Reza. Buku berjudul Khairul Tanjung Si Anak Singkong diluncurkan tepat pada usia Khairul Tanjung setengah abad. Kata motivasi yang bisa diambil dari tokoh tersebut adalah kesabaran dan pantang menyerah dalam dunia usaha adalah suatu kunci utama dalam meraih keberhasilan. Oke, cukup sekian dari saya.